Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan Tambak Nila Biovlog Sukina Sugi Bekasi. Untuk kegiatan sore ini kami akan menginformasikan dari hasil evaluasi kami yang berhubungan dengan indukan sama produksi dari larva. Ternyata dengan berjalannya waktu teman-teman, setelah si indukan itu besar ya, seperti ini udah besar-besar ya. Nah seperti itu, udah besar-besar sekali, hampir mungkin setengah kilo lebih satu ekornya. Ini ternyata menghasilkan larva yang luar biasa banyak. Jadi sayang memang tidak kami videokan, tetapi nanti kita bisa lihat dari hasil yang sudah kami ambil tadi pagi. Ini baru 2 kali mengambil untuk si larva ini. Kalau yang di sini cukup banyak, ini juga udah cukup besar. Nah juga perlu kami informasikan ke teman-teman, ini kelemahannya kalau kita kepengen mempercepat si larva itu cepat besar teman-teman. Jadi kalau kita berikan dengan si pelet yang serbuk, entah itu mereknya apapun, yang serbuk itu memang beresiko teman-teman. Jadi tidak seperti halnya kalau kita untuk memberi makan si larva itu menggunakan si plankton yang ada di kolam. Jadi kalau yang di kolam ini jadi ternyata kan untuk larva-larva yang ada di sini ini tidak semua bisa kita ambil teman-teman, tidak bisa saya ambil semua, jadi masih ada yang sisa. Yang sisa itu lebih cepat besarnya yang terlepas di dalam kolam ini. Padahal kalau saya perhatiin dia tidak dapat makan kecuali dari plankton yang ada di dinding. Kalau pakan gini kan langsung dihabiskan sama indukannya, seperti ini langsung bersih, tidak ada tersisa yang jatuh ke bawah. Karena pemberian makan kami batasi supaya kolam ini tidak dapat kotor. Nah itu untuk informasinya ya teman-teman. Jadi ternyata si indukan semakin besar, entah nanti sampai seberapa ya untuk si indukan ini besarnya, semakin besar semakin produksi larvanya juga semakin banyak. Tapi tetap saja kalau saya lebih menyarankan teman-teman kalau beli jangan langsung yang besar, karena kalau yang besar kita tidak tahu, jangan-jangan yang besar itu sudah banyak produksi. Jadi produksi larvanya sebelumnya udah banyak produksi, sehingga dikhawatirkan nanti udah tinggal menopause atau sudah tidak produksi lagi untuk si larvanya. Itu ya teman-teman, itu udah cukup besar-besar ya, kelihatan di sini teman-teman. Untuk untuk si indukannya. Terus nanti kita lihat ya teman-teman untuk si larvanya yang banyak sekali kami ambil nyerok tadi pagi. Saya jujur aja kaget juga, karena memang selama ini kami juga benar-benar ini pemula ya teman-teman, baru. Seperti juga mengaplikasikan video-video yang teman-teman lihat itu betul-betul memang kami ini benar-benar video kegiatan. Jadi apa yang kami di-upload di video YouTube itu memang video kegiatan. Terus juga kalau ada teman-teman yang masa tersinggung, ya mohon maaf. Kami sebenarnya cuma menyampaikan apa adanya yang bisa kami temuin saat itu. Nah berjalannya waktu, tetapi kan terus ada perubahan. Sebagai contoh, kolam beton itu seakan-akan waktu awal-awal kami menganggap itu yang terbaik untuk si probiotik. Tapi ternyata dengan metode aerator yang kuat seperti yang diaplikasikan si Panggulo itu luar biasa dia bisa menghasilkan luar biasa, cepat besar, cepat panen itu. Nah itu teman-teman bisa lihat ini videonya si Panggulo, itu luar biasa kan kalau untuk si kolam terpal. Jadi maksud saya tidak menyinggung apapun yang teman-teman punya. Bahkan saya pribadi kepingin juga mencoba
dengan si kolam terpal. Kebetulan masih ada lahan di depan itu, mungkin bisa kami coba nantinya. Tapi dengan catatan di sini berhasil dulu teman-teman. Kalau sudah berhasil, sudah bisa jual seperti Bang Kulo itu udah jualannya udah sekian ton. Nah mungkin kalau saya tidak sampai nunggu tontonan kali ya teman-teman. Yang penting saya sudah merasa berhasil, mungkin bisa saja saya menambahkan si ini. Nah sekarang kita tengok saja untuk kesini, untuk si larvanya ya. Ini teman-teman untuk larva yang duluan kami ini ya, kami panen dari kolam yang di awal-awal. Ini mungkin sekitar 2 mingguan ya teman-teman untuk larva yang ini. Itu yang gede-gede. Kalau yang kecil-kecilnya mungkin baru sekitar semingguan, ada yang cuma baru beberapa hari. Setelah itu kami panen lagi, udah dipindah ke sini teman-teman. Jadi ini panennya luar biasa. Jadi sekali serok itu banyak. Ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Sayang ini kena cahaya ya, agak sulit tuh. Ini yang baru tadi nih, yang kecil-kecil ini. Kelihatan ya? Nah, ini banyak teman-teman. Jadi sekali serok nih. Ini ada berapa kelompok itu di bawah, itu ada di bawah itu. Jadi ternyata kami juga baru paham kalau si indukan semakin besar itu menghasilkan larva yang banyak juga. Jadi sangat produktif untuk ini ya, untuk pembibitan ke depan. Mudah-mudahan kami bisa menangani untuk pembesaran di sini ini dengan baik. Karena kalau ini dikurangin teman-teman. Jadi pakannya tadinya, karena memang sejujurnya saya nggak tahu bagaimana untuk pemberian si ini ya, pelet dengan yang serbuk itu. Terus terang aja nggak tahu seberapa ukurannya, juga tidak tahu apakah sehari sekali atau 2 hari sekali. Karena memang di ini ya, di YouTube juga kurang begitu ada yang membuka untuk masalah ini ya, video-video, atau mungkin ada juga saya belum dapat untuk ininya. Nah itu indukannya setelah gede-gede gitu teman-teman. Jadi setelah besar-besar gitu ternyata produk si larvanya juga meningkat itu. Nah ini akibat itu ya teman-teman, kesalahan pemberian itu. Tuh ada yang mati. Ini akibat diberi si pelet dengan serbuk. Jadi sepertinya terlalu banyak. Akhirnya untuk pemberian serbuk kami kurangi. Jadi yang tadinya itu sehari bisa 2 kali 3 kali, ternyata dia terjadi pengendapan di bawah dan akhirnya menyebabkan dia keracunan makan yang ada di bawah. Terus sekarang dikurangin sehari sekali, itu pun sedikit. Nah berharap yang jatuh ke bawah itu menjadi si plankton, karena kebetulan ini juga sudah diberi probiotik teman-teman ya. Ini diberi probiotik, asalnya juga udah ada probiotik, tapi ini sudah ditambah susulan probiotik dengan konsentrasi tentunya yang rendah untuk menghindari keracunan, seperti yang sudah dieksperimen untuk ini ya, aplikasi probiotik dengan cara memberi larva 5 biji kan mati itu karena terlalu banyak probiotiknya. Jadi di sini kita kasih sedikit dan itu sudah menghasilkan warna hijau-hijau itu teman-teman. Hijau-hijau itu terus kalau sudah ada hijau seperti ganggang atau lumut itu ya sebenarnya itu plankton ya, campur adanya lumut dari si ini ya, sisa-sisa pakan. Dan itu pengalaman saya yang sudah itu sangat bagus. Ini juga sama, udah mulai hijau. Nah kalau sudah mulai gelap itu bagus teman-teman. Tapi kalau bening begini, ini udah mulai gelap ya. Kalau yang sebelumnya bening sekali. Nah saat bening sekali itu agak rawan. Jadi si larva-larva ini rawan untuk tidak kebagian pakan. Karena kalau kita kasih si pelet ya, itu yang terjadi kalau kebanyakan mati. Nah ini mungkin juga ada yang mati. Itu ada ya, ada 1 itu yang mati. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi si indukan besar, untuk si larvanya banyak, terus kita
belajar untuk merawat si larva ini sampai berhasil seperti yang ada di ini. Karena ini jumlahnya menjadi besar, waktu masih sedikit ini yang seperti ini udah gede-gede itu teman-teman ya. Itu si larva-larva yang sebelumnya itu sudah besar-besar ya teman-teman, lihat ya, itu udah seperti ini. Adik sulungnya, adik sulung, terus adik sulungnya memang tidak banyak, jadi itu sulungnya teman-teman cepat sekali besarnya ya. Jadi sulungnya ini cepat sekali, itu besar-besar loh ya. Itu cuma dia nggak mau keluar teman-teman. Jadi dia setelah dikasih probiotik, dia sudah mulai makan-makan di ini. Dan ini sendiri memang udah probiotik buangan dari masing-masing kolam. Kalau dia overflow masuk ke sini, tetapi itu tentu kurang bagus. Ini ditambahkan susulan, tapi memang benar-benar luar biasa itunya, cepat besarnya ini ya. Nanti kita amatin terus ya, itu teman-teman tuh ya. Saya kira sekian dulu ya teman-teman untuk berbagi video kegiatan kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kami sekeluarga dan untuk teman-teman pemula yang memang masih sama-sama belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.